Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria, NIM 1910470, kelas pagi C. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Bisnis domestik merupakan kegiatan bisnis yang aktivitas bisnisnya hanya di lingkup dalam negeri saja. Banyak bisnis domestik atau lokal yang tetap mempertahankan aktivitas bisnisnya hanya di lingkup dalam negeri karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional serta berbagai risikonya, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan perundang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta beberapa faktor lainnya. Sedangkan bisnis internasional adalah bisnis yang aktivitas kegiatannya tetap lewat batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, perikanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Pentingnya kita memahami bisnis internasional adalah istilah yang digunakan untuk bisnis yang melibatkan minimal 2 negara. Bisnis ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Bisnis internasional semakin banyak dipelajari mengingat manfaat mempelajari bisnis internasional dalam kemajuan suatu bisnis dan usaha. Manfaat mempelajari bisnis internasional adalah kita bisa mengetahui perkembangan bisnis negara lain dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Manajemen pemasaran global adalah manajemen dalam rangka menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang mengurus pada suatu transaksi pertukaran antara seorang penjual dan seorang pembeli atas dasar peralihan laba. Kegiatan pemasaran berpusat pada upaya perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa yang menawarkan nilai berdaya saing. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Perusahaan di Indonesia ada produk kecantikan, Marta Tilar, Bio Farma, Inokaco, Kelola Mirna, Laut atau disingkat dengan KLM, Telkom Indonesia, Semen Indonesia, Indofood. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, perdagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka.
Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang bentuk pada tahun 1590 membuka rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sweiling Matheny pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan di luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors and Chrysler melakukan operasi luar negeri. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Etnosentris adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Polisentris adalah perusahaan yang berorientasi pada pasar masing-masing negara tuan rumah dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan dan independen dengan kantor pusat. Perusahaan ini sering disebut sebagai perusahaan multinasional. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Itu artinya manajemen harus mempunyai pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris, atau kombinasi keduanya. Geosentris atau disebut teori geosentris, model geosentrik bahasa Inggris, geocentric model atau geocentrism. Ptolemaic system adalah istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan sangat-sangat singkat terkait video yang saya tonton. Pembicara yang ada di dalam video tersebut adalah Saudari Lydia Yunita SEMM. Materi yang dijelaskan adalah mata kuliah bisnis internasional. Di situ menjelaskan tentang bisnis dalam negeri adalah
bisnis yang melibatkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam batasan-batasan suatu wilayah dalam suatu negara. Contohnya, seperti kita mau membeli produk di dalam negeri, ya membeli produk tetangga, dan untuk dikonsumsi sendiri atau digunakan sendiri ataupun untuk dijual di dalam suatu negara tersebut. Sedangkan bisnis internasional adalah bisnis yang melampaui batas-batas nasional atau melampaui batas suatu negara yang melibatkan negara-negara lain. Contohnya, kita membeli bahan-bahan dari satu negara dan dikirimkan ke negara kita, dan kemudian di sini diproduksi menjadi barang jadi, ataupun misalnya pengiriman barang dari satu negara untuk dijual di negara tersebut, misalnya negara kita sendiri. Menurut pendapat saya pribadi tentang materi yang telah dijelaskan oleh Lydia Yunita SEMM, sangat membantu saya untuk mengetahui materi bisnis internasional. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore.